Akhirnya disampaikan oleh Faisal Assegaf bahwa dalang isu ijazah palsu Pak Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Hal ini disampaikan oleh Faisal Assegaf di dalam wawancara dengan TV swasta. Marilah kita saksikan sama-sama videonya Faisal Assegaf yang menyatakan bahwa ya, dalang isu ijazah palsu adalah Megawati dan SBY. Dari awal itu mengusulkan tentang jalur politik. Kenapa jalur politik? Karena kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Arif Hasan dan lain-lain. Kemudian Herman Heri, kalau nggak Herman siapa itu kan di posisi DPR. Dan semua bagus kan dalam rangka untuk berusaha mengungkap fakta di jalur politik. Tapi politik formalnya tidak bekerja. Maka saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya. Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan political will, menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh, merespon aspirasi dan keinginan rakyat. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan dibutuhkan 16 miliar. Nah, bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Profesor Edi Sujana, pembina kami luar biasa. Terima kasih Pak. Kemudian ada Ustaz Al-Qadir dari jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya, Mary Samiri, Ketua Umumnya, kami bermaksud dan berminat ya Pak, berniat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut demi tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarkan sejuta uang. Dan angkanya iklannya begitu, angkanya juga sangat spektakuler. Tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah demi untuk kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Jadi kira-kira kamu mau ke Megawati ini? Besok pagi Bang, kita langsung. Serius ya? Serius Bang. Kita gaskan besok, kami langsung ke DPP, PDIP di Jalan Diponegoro. Kami KNPRI, mungkin sekitar jam 11. Kalau media mau meliput silakan ya. Karena ini penting banget. Mungkin belum tahu kasih tahu. Kalau pas dapat aja dikasih tahu. Dapat 16 miliar bagi kita. Kalau itu malu, kita akan jauh. Kalau itu ujungnya lagi Bang. Ternyata dalang dibalik tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah SBY dan Megawati.
Itu bukan kata saya, tapi kata Faisal Assegaf. Jadi pengamat politik sekaligus kritikus Faisal Assegaf menuding Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono ada di balik kericuan skandal tudingan ijazah palsu yang menerpa Pak Jokowi. Faisal Assegaf juga mengatakan orang cerdas memilih berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan licik oligarki, oli kotor, dan oli bekas. Medan sangat super licin, sudah banyak yang terlanjur tergelincir, kalah berkali-kali, asbabnya egois. Itu tadi kata Faisal Assegaf, bukan kata saya. Jadi ternaknya kalau mau marah silahkan marah ke Faisal Assegaf. Jangan marah ke saya, nanti tahu-tahu saya yang diserang. Tapi Pak Jokowi kan juga pernah mengatakan kalau dalang dibalik isu ijazah palsu ini adalah Partai Biru. Ternyata Partai Biru ini lupa ingatan dan nggak tahu terima kasih. Kemarin kan yang mungut Partai Biru Pak Jokowi. Dari yang nganggur dijadikan menteri. Bener nggak teman-teman? Tanggapan kalian gimana teman-teman? Setuju nggak? Kalau isu ijazah palsu, ini dalangnya adalah Partai Biru dan Partai Merah. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada. Anda memalukan. Dengan demikian bagi saya urusan ijazah itu tidak perlu dengan hukum, masuk ke politik, nggak perlu. Cukup diselesaikan di kampus. Karena kampus itu masyarakat yang sangat komited pada etika dan di sana punya ilmuwan, punya sains. Hei Pak Jokowi, Anda punya ijazah kan? Ayo dong. Dengan bangga sukarela tunjukkan. Kawan-kawan Fakultas Sains yang kamu ahli forensik digital. Teliti ini, Pak Jokowi, silakan teliti. Selesai urusannya, terbuka, saksikan oleh Senat Guru Besar. Ijazah nggak beres-beres, aduh. Kalau ingat itu jadi kesel. Ijazah selembar aja di dunia, kalau dihisab sudah segitu repotnya. Gimana di akhirat? Saya sarankan kalau Bapak ditanya ijazah, Bapak punya ijazah nggak? Nih, lihat sendiri asli nggak, periksa sendiri. Saudara mau ambil aja ah. Saya udah tua, udah malas ngurusin ijazah gitu. Saya mau ngurusin kubur saya lapang atau tidak. Oke sahabat, bagaimana kalau kita mendiskusikan polemik ijazah Jokowi? Menurut saya ijazah tersebut sampai akhir zaman tidak akan pernah terlihat atau tidak pernah ada atau ditunjukkan. Karena ya, kalau terbukti palsu, apa yang terjadi? Itu kebijakan-kebijakan dia selama menjabat 10 tahun bahkan sebelumnya sebagai gubernur. Saya meminjam tadi Bung Adi mengatakan Prabowo menganggap Gibran itu anaknya, bapak anaknya. Ya memang anak kecil jadinya ini. Dan disitulah kemudian ada sikap anak bangsa yang tidak ridho. Bukan ingin memisahkan Prabowo dengan Gibran, tapi negara harus punya legasi bahwa pemimpin di negeri ini punya kapasitas. Dan salah satunya pemimpin tersebut adalah memenuhi syarat. Nah itu yang tapi kemudian... kan sudah menang dipilih oleh rakyat. Nah kan nanti tahu kan, jadi kan sudah jelas ini bahwa ini adalah untuk mengganti Wapres. Dan sangka Rizwan memfitnah saya, si Michael Sinaga itu memfitnah saya, si Janes Yaan itu memfitnah saya. Grupnya semua. Apa fitnahnya? Saya keturunan PKI. Saya terkena KPK TPPU kasus Noel. Saya tidak pernah sholat Jumat, saya tidak tahu kiblatnya di mana. Coba. Itu udah agak personal yang kayak gitu. Enggak, makanya kita bukan bicara personal. Dari Pak Jokowi juga tadi personal. Ya kan, penyabat saya. Wah, Denny Indrayana kan Demokrat. Terus disebut juga Amir Samsudin Demokrat. Partai Bang Ahmad. Iya kan? Roy Suryo Demokrat nih. Subhan Pala Demokrat. Wah, ini apakah di belakangnya itu mereka? Big question. Iya kan? Saya nggak menuduh, kita udah tahu lah. Kita nggak usah ungkapkan bahwa itu bagaimana. Akhirnya kan syarat utamanya adalah makzulan Mas Gibran. Kan begitu. Nah sisi politis kan jelas untuk itu. Kan muncullah aktor-aktor baru. Ya selama ini kan kalau lihat ya oke. Trio ini kan. Kemudian muncullah aktor baru lagi. Ada Betor. Muncul lagi dari Subhan Pala. Muncullah yang namanya juga dari
tentang pensiunan TNI, ya kan gitu. Nanti muncul lagi nih. Muncul lagi ada Denny Indrayana, kan gitu kan. Itu sesuatu yang memang sudah kita gambarkan sebelumnya. Bukan sesuatu itu yang kita kaget, enggak. Pasti akan begini, pasti akan begini, pasti akan begini. Karena bagaimanapun mereka tidak akan berhenti untuk melakukan sesuatu untuk mendowngrade presiden, untuk mengganti tujuan, mengganti atau memakzulkan Gibran raka mereka sebagai wakil presiden. Itu secara politis kalau kita tahu. Ini senada juga waktu itu kita pernah undang Bang Ade Armando. Ya. Sebenarnya isu ini semakin di blow up adalah untuk meretakkan keharmonisan Pak Prabowo dan jadi kita mesti tahu juga ya, ini adalah pemerintahan keberlanjutan. Itu jelas Pak Prabowo juga sudah mengatakan itu. Ya kan? Jangan memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Kan begitu. Selalu berkali mengatakan itu dengan dia. Dan kita mesti ingat juga, Pak Prabowo dengan Mas Wapres itu seperti bapak dan anak. Saya pernah Jumat kemarin saya bertemu dengan Wapres. Dia bilang, saya tidak suka ada spotlight untuk diri saya. Spotlight itu hanya untuk Presiden Republik Indonesia. Saya hanya Megawati Soekarno Putri bilang gelar akademik yang dimilikinya asli. Dia lagi menyindir Pak Jokowi dan Mas Gibran raka buming raka soal gelar akademik. Jadi, Bu Mega hadir di workshop yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dengan UGM di UGM pada 1 Oktober lalu. Ketua Dewan Pengarah BRIN itu jadi keynote speaker di workshop itu. Semula, Bu Mega bilang soal kesempatannya bisa datang di acara UGM dan BRIN itu. Menurutnya, gak semua orang punya kesempatan bisa bertatap muka secara langsung dengannya. Melalui forum akademik itu, dia ingin berdialog tentang para akademisi, terutama para profesor dan guru besar. Saya ingin menunjukkan kalau perempuan Indonesia itu juga harusnya percaya, katanya. Megawati sebagai ketua umum udah masuk ke UGM untuk memeriahkan UGM, lanjutnya. Dia lalu bertanya ke peserta workshop tersebut berapa jumlah gelar profesor yang dimilikinya. Dia lantas menyebutkan rentetan gelarnya. Keren ya, gelar setumpuk ini saya sendiri juga heran, katanya. Tapi tidak ada pemalsuan loh ini, lanjutnya yang disambut Rio Forum. Dia juga cerita ketika ditugaskan sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN, dia bertemu dengan para peneliti dan orang yang pinter-pinter. Mereka tidak menganggap saya bodoh, katanya. Bu Mega juga cerita soal dirinya yang lahir di Yogyakarta, tapi menolak kuliah di UGM yang didirikan ayahnya, Soekarno. Dia sempat ditanya, ayahnya kenapa nggak memilih kuliah di UGM dan memilih keluar dari Yogyakarta mencari kampus lain. Saya lahir di Jogja, ngapain kuliah di Jogja lagi? Nanti saya kuper atau kurang pergaulan, katanya menjawab pertanyaan ayahnya. Pertanyaannya, kenapa Bu Mega perlu bilang nggak ada pemalsuan dalam gelar akademiknya ya? Agak sulit percaya kalau jokesnya itu spontan begitu aja. Bisa diduga kuat dia sedang menyindir seseorang dengan jokesnya itu. Dan sindiran itu paling masuk akal diasosiasikan ke Pak Jokowi dan Mas Gibran. Memang siapa lagi tokoh politik yang saat ini digempur habis-habisan dengan isu keaslian gelar akademik selain Pak Jokowi dan Mas Gibran? Bu Mega nampaknya sedang ikut-ikutan menyebarkan narasi yang meragukan keaslian gelar akademik Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tentu ini sangat disayangkan ya, mengingat fakta soal keaslian gelar akademik Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah sangat terang benderang. Pak Jokowi jelas memiliki gelar akademik S1. Itu didukung kampus Pak Jokowi sendiri, yaitu UGM. Kata UGM, Pak Jokowi emang benar kuliah di Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus tahun 1985. Ijazahnya asli, arsip akademiknya ada dan tersimpan lengkap di kampus. Begitu juga keaslian gelar akademik Mas Gibran. Management Development Institute of Singapore atau MDIS, tempat kuliahnya Mas Gibran, udah mengkonfirmasinya. Kata MDIS, Mas Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di MDIS dari tahun 2007 sampai 2010. Selama periode itu, Mas Gibran menyelesaikan diploma lanjutan. Dia lalu melanjutkan pendidikannya untuk mendapat gelar Bachelor of Science atau Honor di bidang marketing. Gelar itu diberikan oleh mitra Universitas MDIS saat itu, University of Bradford, Inggris. MDIS juga menegaskan mereka salah satu lembaga profesional nirlaba tertua di Singapura. Bu Mega harusnya berpikir dua kali sebelum ikut-ikutan menyebarkan narasi yang meragukan keaslian gelar akademik Pak Jokowi dan Mas Gibran.
kan partainya sendiri yang mengusung Pak Jokowi dan Mas Gibran. PDIP mengusung Pak Jokowi mulai dari Pilkada Surakarta pada tahun 2005 dan 2010, lalu Pilkada Jakarta tahun 2012 hingga Pilpres tahun 2014 dan 2019. PDIP juga mengusung Mas Gibran di Pilkada Surakarta tahun 2020. Dan selama melalui semua proses itu, baik Pak Jokowi dan Mas Gibran pasti harus melengkapi sejumlah persyaratan, diantaranya riwayat pendidikan. Kalau Bu Mega jokes begitu, artinya dia sedang mendowngrade langkah partainya sendiri. Masa partainya mengusung calon yang diragukan keaslian gelar akademiknya? Apa yang dilakukan Bu Mega ini seperti apa yang digambarkan dalam pepatah, mendulang air terpercik muka sendiri. Bisa dipahami sih ya kalau Bu Mega ikut-ikutan menyebarkan narasi yang meragukan keaslian gelar akademik Pak Jokowi dan Mas Gibran. Hubungan Bu Mega, terutama dengan Pak Jokowi, memang sudah buruk banget. Agak sulit membayangkan terjadi rekonsiliasi antara Bu Mega dan Pak Jokowi dalam waktu cepat. Hubungan Bu Mega dengan Pak SBY aja belum sepenuhnya pulih. Yuk jadi tokoh publik yang bijak. Siapa yang pendendam itu? Saya dari dulu tetap konsisten. Ada 4 kelompok paling tidak. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang pernah dipecat. Yang kedua kelompok yang kelompoknya itu dibubarkan, ormasnya ataupun kelompok dibubarkan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang kalah perang di Pileg maupun Pilpres, kan jadi 3 selang ya. Dan yang terakhir adalah kelompok asing dari Amerika maupun dari Eropa. Tapi memang yang asing itu juga asing itu pasti terjadi. Karena gini Pak, Amerika jelas nggak senang Freeport kita ambil. Eropa jelas nggak senang kita kontra WTO. Maka dia mesti tidak ingin Indonesia itu baik. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang pernah dong dia minta tolong ke Pak SBY. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi sudah cerita. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Wow, ternyata Roy Suryo diam-diam sowan ke Pak SBY memberikan buku Jokowi White Paper.